Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramadan. NPM saya 23 10 02 0065 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Informatika. Saya di sini menjelaskan materi sistem basis data. Sistem basis data mempunyai konsep dasar pendahuluan. Sistem berkas atau pengarsipan adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Sistem akses, cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Organisasi file, teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan pada file. Basis data, suatu data, suatu database manajemen sistem terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Tujuan dari DBMS yang paling utama adalah efisien dan convenient. Manajemen data melibatkan baik struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Komponen basis data terdiri dari 3. Yang pertama, data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Yang kedua, hardware, perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Yang ketiga, software, perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database manajemen sistem dan berbagai program aplikasi user sebagai pemakaian sistem. Yang pertama, data. Ciri-ciri data di dalam database, data disimpan secara terintegrasi atau integrated. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap. Data dapat dipakai secara bersamaan. Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Yang kedua, hardware terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database berupa yang pertama, peralatan untuk menyimpan database yaitu secondary storage seperti hard disk, disket, flash disk, atau CD. Peralatan yang kedua, peralatan input seperti keyboard, scanner, kamera digital, dan output printer atau layar monitor. Yang ketiga, peralatan komunikasi data. Contohnya Ethernet card atau modem. Yang ketiga, ada software berfungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Software pada sistem database dapat berupa data management system yang menangani akses terhadap database, sehingga pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan dan pengelolaan data secara detail. Program-program aplikasi dan prosedur. Pemakai database dibagi atas 3 klasifikasi yaitu database administrator DBA, yaitu orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Yang kedua, programmer, yaitu orang atau tim yang bertugas membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Clipper, VB, Oracle, baik secara batch maupun online untuk berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, end user, yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuatkan oleh programmer.
Tujuan basis data di sini menjaga data redundansi atau inkonsistensi, mempermudah dalam melakukan akses terhadap data, mempertimbangkan data isolation, mencegah konkuren akses anomali, mempertimbangkan masalah keamanan data, mempertimbangkan masalah integritas. Di sini ada keuntungan pemakaian sistem basis data. Yang pertama, mengurangi redundasi. Data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Dua, menghindarkan inkonsistensi karena redundansi berkurang sehingga umumnya update hanya sekali saja. Tiga, terpeliharanya integritas data. Data tersimpan secara akurat. Yang keempat, data dapat dipakai bersama-sama. Data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Yang kelima, memudahkan penerapan standarisasi, yaitu menyangkut keseragaman penyajian data. Yang keenam, jaminan security. Data hanya dapat diakses oleh yang berhak. Yang ketujuh, menyeimbangkan kebutuhan. Dapat ditentukan prioritas suatu operasi. Misalnya antara update seperti mengubah data dengan retrieval, menampilkan data dilakukan update. Dan di sini ada pun kerugian pemakaian sistem basis data, yaitu yang pertama mahal, diperlukan hardware tambahan seperti CPU yang lebih besar, terminal yang lebih banyak, dan alat untuk komunikasi. Biaya performance yang lebih besar dan mempunyai biaya performance yang lebih besar seperti listrik, personel yang lebih tinggi klasifikasinya, biaya telekomunikasi yang antar lokasi atau antar kota, kompleks, prosedur backup, dan recovery sulit. Sekian, terima kasih. Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.